Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yogyakarta, 11 Februari 2024, kita bertemu kembali di dalam fellowship. Saya akan mengambil satu tema, ciri hamba Tuhan, penggenap dan pelaksana kegerakan Kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk kegerakan akhir zaman, untuk Kitab Wahyu itu ada pemberitanya, kemudian ada penggenap dan pelaksananya. Ini perlu kita ketahui. Pemberita dari Kitab Wahyu dari akhir zaman itu para nabi, termasuk Yusuf yang menubuatkan 7 tahun tentang datangnya masa kelaparan, kemudian Nabi Daniel, Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, Mika, kemudian Zakaria, bahkan juga para rasul. Semua sudah menubuatkan atau memberitakan kejadian besar di akhir zaman, tepatnya 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka itu adalah pemberita, saudaraku. Yusuf menubuatkan tentang 7 tahun kelaparan, kemudian Daniel ini menubuatkan mengenai sabat terakhir Daniel. Kemudian di dalam perjanjian baru, ini para rasul juga memberitakan gambaran peristiwa, misalnya saat Harpaso, kemudian saat peniupan sangkakala, kemudian saat kebangkitan orang mati, kemudian saat mempelai itu diubahkan. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan, para nabi, kemudian para rasul terdahulu, bahkan peletak dasar-dasar pengajaran hamba-hamba terdahulu, hamba-hamba Tuhan terdahulu, para nabi, ada yang tadi saya sebut, Yusuf, Daniel, Yesaya, Yeskiel, Mika, Zakaria, kemudian para rasul hujan awal, kemudian para hamba Tuhan, bapak-bapak gereja, kemudian para hamba Tuhan, peletak dasar dari pengajaran-pengajaran. Mereka itu adalah pemberita dari Kitab Wahyu, saudaraku. Tetapi ada yang menjadi pelaksana dari 7 tahun terakhir, dari yang dahulu dinubuatkan oleh para nabi, dari yang dahulu dinubuatkan oleh para rasul juga, bahkan yang kerangka pengajarannya itu diletakkan oleh para pendahulu kita. Saudaraku, mereka yang sudah dipanggil Tuhan itu adalah para pemberita. Tetapi kita, saudaraku, yang ada di zaman ini, saya berdoa, saya berharap sungguh-sungguh kita merupakan penggenap dan pelaksana dari kegerakan Kitab Wahyu. Saya sampaikan bahwa ini kegerakan Kitab Wahyu. Kegerakan Kitab Wahyu itu membawa jiwa-jiwa bertujuan, memiliki visi, membawa jiwa-jiwa itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpinnya, hamba-hamba Tuhan yang memimpin jemaat pada saat 7 tahun terakhir tersebut juga adalah hamba Tuhan yang hidup. Mereka yang akan membimbing, membina jemaat itu menjadi laksana 7 kaki dian emas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan para hamba-hamba Tuhan yang diberi petunjuk khusus tentang Kitab Wahyu, para pendahulu ini yang meninggal dunia, mereka disebut para pemberita saja. Mereka itu orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar, tetapi mati di dalam kebenaran dan akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang pada saat sangkakala yang terakhir berbunyi. Saudara, sangkakala terakhir berbunyi itu kapan, saudaraku? Bukan ketika Harpaso, loh, saudaraku. Sangkakala terakhir berbunyi itu ketika 2 saksi surgawi itu selesai melaksanakan tugasnya yang dikatakan oleh Alkitab. Tugas 2 saksi itu adalah selama
3,5 tahun, selama 1260 hari mereka bersaksi, mereka bernubuat sambil berkabung. Nah, ketika sangkakala terakhir itu dibunyikan, itu setelah 2 saksi itu selesai melakukan tugasnya. Jadi tepatnya di mana, saudaraku? Pada akhir ke-7 tahun itu, saudaraku. Pada saat Harpaso itu nafiri yang ke-7 itu belum ditiup. Jadi Harpaso yang terjadi di Wahyu pasal 12 ayat 5, perhatikan baik-baik. Harpaso yang terjadi di Wahyu 12 ayat 5 itu terjadi bukan karena tiupan sangkakala, ya saudaraku, tetapi terjadi seperti halnya ketika Henokh itu diubah di dalam tubuh kemuliaan, seperti ketika Elia itu diubah di dalam tubuh kemuliaan, bukan karena tiupan sangkakala. Nah, nanti yang diubahkan di dalam nafiri terakhir itu adalah mempelai yang diungsikan di padang belantara pengungsian. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15:51 dan selanjutnya, kalau saudara membaca. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi para hamba-hamba Tuhan terdahulu yang diberi petunjuk, yang diberi pewahyuan khusus, tetapi mereka oleh seizin Tuhan meninggal dunia, saudaraku, mereka itu disebut para pemberita. Tetapi saya berharap hamba-hamba Tuhan sekarang yang jemaatnya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, itu saya berharap mereka dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat Tuhan di akhir zaman untuk kegerakan kitab Wahyu. Saudara, dari keterangan yang tertulis dalam Alkitab dan penjelasan-penjelasan hamba Tuhan terdahulu, akan ada pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, pelaksana dari ke-7 tahun terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, hamba Tuhan yang menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu itu memiliki ciri-ciri seperti apa? Kita akan belajar ini di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1. Ini supaya saudara melihat, mengamati, jangan kemudian saudara kalau ada sedikit visi kemudian menyatakan bahwa oh dia itu salah satu tokoh akhir zaman. Jangan sampai begitu. Lihat saja apa yang dikerjakannya, saudaraku. Karena tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai ke-7 bintang atau ke-7 guru atau ke-7 malaikat sidang itu bukan dinyatakan dari ucapan manusia, saudara, tetapi dari apa yang diperbuatnya, dari prestasi yang diperbuatnya di dalam melayani Tuhan teristimewa di dalam kegerakan akhir zaman, di dalam kegerakan kitab Wahyu. Kita akan membaca, saudaraku, ciri-ciri yang sangat spesifik dari tokoh-tokoh pelaksana kegerakan kitab Wahyu. Ini di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20. Saya mohon dibaca, Bu Tami. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Amin. Saya terangkan dulu. Ini pemimpin besar kita, itu Tuhan Yesus Kristus yang sudah hidup, yang sudah mengalahkan maut, saudaraku. Dia yang hidup sampai selama-lamanya. 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan 20. rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Saudara, jadi di sini sangat jelas ya, saudaraku, tokoh-tokoh akhir zaman, hamba-hamba Tuhan yang merupakan
pelaksana dari kegerakan Kitab Wahyu itu jelas siapa yang mengutusnya, siapa yang memegangnya, itu jelas, saudaraku. Seperti ditulis dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Ini jelas siapa yang mengutus, maka dia yang bertanggung jawab, yaitu Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Saudaraku, jadi hamba-hamba Tuhan ini mendapatkan mandat, diutus karena dia bertemu, memiliki pertemuan khusus dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini bukan perintah dari alam maut, saudaraku. Bukan hamba Tuhan atau pendeta yang mendapat perintah dari dalam bumi, dari alam maut, dari Hades, tetapi mendapat perintah, mendapat mandat. Jelas siapa yang mengutusnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan pula dari roh atau arwah yang menyamar, seperti arwahnya Samuel yang dipanggil oleh tukang tenung yang memberi petunjuk kepada Raja Saul. Karena kuasa kegelapan itu bisa dalam bahasa Jawa itu memborupo, saudaraku. Nah, ketika itu rupanya dia memborupo seperti Samuel, seperti Nabi Samuel. Nah, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu mendapat petunjuk dari Tuhan yang tampil sebagai imam besar, bukan dari arwah orang-orang yang sudah meninggal. Ini harus saudara ketahui dengan baik, karena beberapa sekte itu seringkali mencari petunjuk dari orang-orang yang sudah meninggal. Kemarin sudah saya sampaikan, Raja Daud itu kalau berziarah, iya betul berziarah. Di dalam Mazmur pasal 123, 124, 125 itu semua nyanyian ziarah. Tetapi ketika ziarah itu Raja Daud itu tidak meminta petunjuk kepada arwah-arwah nenek moyangnya, meskipun nenek moyangnya itu orang-orang hebat, Abraham, Ishak, Yakub, saudaraku, bahkan juga Nabi Musa. Raja Daud tidak meminta petunjuk kepada arwah nenek moyangnya itu, misalkan, ya Bapak Abraham, berilah petunjuk padaku. Daud tidak ngomong begitu waktu berziarah, melainkan kalau saudara membaca di dalam ziarahnya Raja Daud maupun Raja Salomo yang ditulis dalam Mazmur 123 dan selanjutnya itu, saudaraku, mereka ketika berziarah itu bermazmur, justru sadar. Di dalam satu ayat dikatakan, dari manakah datangnya pertolonganku, itu padahal mereka sedang berziarah. Mereka tahu bahwa pada saat berziarah itu bukan mereka minta petunjuk, minta kekuatan kepada roh arwah dari pendahulu-pendahulu mereka. Meskipun pendahulunya Raja Daud dan Salomo itu orang-orang hebat, Abraham, Ishak, Yakub itu orang-orang hebat, tetapi Salomo dan Daud tidak meminta petunjuk kepada roh arwah nenek moyangnya. Bahkan ketika mereka itu berada di makam, mereka berziarah, mereka langsung ngerti, dari manakah datangnya pertolonganku. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan kemudian bisa menciptakan Mazmur itu, saudaraku, karena Raja Daud ngerti bahwa kalau orang itu meminta petunjuk kepada orang-orang yang sudah mati, kepada dunia orang mati, itu termasuk kekejian bagi Tuhan. Ditulis di dalam salah satu ayat di dalam kitab Taurat yang selalu direnungkan oleh Raja Daud. Raja Daud merenungkan firman itu siang dan malam, dan tentunya Raja Daud membaca bahwa ayat itu menyatakan orang yang minta petunjuk kepada roh peramal, orang yang minta petunjuk kepada orang mati, saudaraku, itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Makanya ketika Daud itu saudaraku berziarah, dia tidak meminta petunjuk kepada roh arwahnya nenek moyang, ya. Jadi ini yang perlu saudara ketahui. Jadi tokoh akhir zaman itu tokoh di mana jelas yang mengutusnya. Yang mengutusnya siapa? Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Dia yang bertanggung jawab atas segala yang
hamba Tuhan itu butuhkan untuk kegerakan melawan Israel dalam kegerakan besar, itu butuh dana yang luar biasa besarnya. Saudaraku, kalau bukan Tuhan Yesus imam besar yang menyediakan, maka tidak ada yang sanggup. Apalagi kalau meminta doanya itu, saudaraku, meminta petunjuk kepada roh arwah nenek moyang, meskipun itu roh arwah nenek moyang dahulu itu mereka adalah orang-orang kudus, tidak akan bisa memberikan sesuatu pun, karena itu kekejian bagi Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu itu yang mengutus jelas, yaitu Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung. Bukan arwah nenek moyang saudara yang mungkin dulunya pendeta hebat, bukan itu yang mengutus saudara, tetapi Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar agung, itu yang mengutus. Maka Tuhan yang mengutus, Dia yang bertanggung jawab juga. Kemudian saudaraku, yang kedua dari ayat yang kita baca dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20, itu hamba Tuhan itu harus memiliki sifat bintang. Artinya apa bintang itu, saudaraku? Memberi petunjuk kepada orang banyak kepada jalan kebenaran dan kesempurnaan, sampai kepada pengangkatan di akhir zaman. Kalau di dalam bahasa kitab Nabi Daniel, mereka itu laksana bintang-bintang yang menuntun banyak orang kepada jalan kebenaran. Mereka itu tetap untuk selamanya, artinya hidup sampai selamanya, karena mereka harus menjadi contoh ketika menghadapi sakit penyakit, ketika menghadapi kesulitan ekonomi, ketika menghadapi berbagai masalah, ketika menghadapi wabah, ketika menghadapi bencana-bencana, mereka harus jadi teladan. Sudah oleh karena itu, hamba Tuhan yang diutus menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu itu adalah hamba Tuhan yang hidup, yang laksana bintang. Saudaraku, sifat bintang itu memberi petunjuk kepada orang banyak. Sudah yang dikasih Tuhan, kemudian sifat hamba Tuhan tersebut, hamba Tuhan yang dipakai di dalam kegerakan akhir zaman, dalam kegerakan kitab Wahyu, itu mengajarkan kepada jemaat untuk hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Maka dia sendiri harus menjadi contoh bagaimana memperoleh hal itu. Ini bukan cerita khayal ya saudaraku, tetapi sungguh ada tertulis di dalam Alkitab. 1 Korintus 15, 51 sampai 57, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, bahwa di akhir zaman itu memang ada orang-orang yang tidak meninggal, dan untuk mencapai level rohani yang seperti itu butuh dibimbing. Yang membimbing siapa? Hamba Tuhan yang hidup, yang laksana ketujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, karena imam besar agung yang memimpin kita ini juga adalah imam besar yang nyata dan hidup. Jadi Tuhan Yesus beda sendiri ya. Tuhan Yesus itu imam besar yang sudah mati dan nyata, hidup sampai selama-lamanya. Dia sudah bangkit, kebangkitannya disaksikan banyak orang, bukan isapan jempol, saudaraku. Kemudian ketika dia bangkit, dia menemui murid-murid, saudaraku, juga disaksikan oleh banyak orang. Ketika dia naik ke surga, juga disaksikan oleh banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Tuhan kita, pemimpin besar dari kegerakan kitab Wahyu. Selanjutnya, saudaraku, dari yang kita baca dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20, ini hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam kegerakan kitab Wahyu itu dalam tanda kutip harus memiliki sifat malaikat. Sifat malaikat itu apa? Bagaimana, saudaraku? Lembut. Malaikat itu lembut, saudaraku. Pemaaf. Kemudian tindakannya di dalam kebaikan dan kebenaran sering tak terduga. Saudara, beberapa saat saya mengajari sama anak saya, mendadak saya itu disuruh Roh Kudus berhenti, hambaku,
kasih orang itu uang, ya, yang ada saya kasihkan berapa yang ada di saku saya, itu saya kasihkan kepada orang itu. Anak saya terkejut, Pak, mendadak berhenti, kenapa? Itu kasih ke bapak itu. Ini gerakan Roh Kudus, saudaraku. Perbuatan malaikat itu juga seperti itu, saudaraku. Saudara tiba-tiba digerakkan untuk menopang pelayanan kegerakan, misalkan digerakkan menopang pelayanan firman Tuhan, menopang pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Itu sesuatu yang datangnya luar biasa, lembut, pemaaf, tindakannya dalam kebaikan dan kebenaran itu sering tak terduga. Kalau saudara ingin mendapat berkat yang tak terduga, maka saudara itu juga harus belajar berbuat dengan tindakan-tindakan yang tak terduga juga, yang tidak bisa diduga oleh orang. Maka suatu ketika saudara akan mengalami hal-hal yang demikian, berkat-berkat yang tak terduga. Saudaraku, ini perbuatan malaikat. Pernah saya sampaikan bahwa saudaraku, waktu saya awal-awal di dalam memberitakan kitab Wahyu, saya itu didatangi seorang bapak tua, ya, saudaraku, di depan rumah. Seperti jalan pun sudah sangat lemah. Saya pikir dia sakit keras, saudaraku. Kemudian saya persilahkan duduk di teras karena tengah malam, saudaraku, sekitar jam 1 atau jam 2 begitu, saudaraku. Kemudian saya masuk, saya tergerak oleh Roh Kudus untuk memberi kepada bapak itu bekal secukupnya. Saya kasihlah uang sebagai bekal, saudaraku. Kemudian saya masuk sebentar untuk nelpon kepada kepala dusun. Saya mau nelpon, ini ada siapa ya Pak kepala dusun, kok saya nggak kenal, seperti orang sakit. Maksud saya supaya dibawa ke puskesmas atau mana begitu, saudaraku. Tetapi ketika saya keluar itu nggak ada 1 atau 2 menit, itu sudah tidak ada lagi, saudaraku, tidak ada lagi. Saya cari berkeliling rumah, saya pakai apa itu namanya senter, bahasa Jawanya itu, saya sorot ke sana kemari, tidak ketemu. Saya keliling rumah, tidak ketemu juga, saudaraku. Dan rupanya itu lawatan malaikat, saudaraku. Kemudian beberapa saat setelah itu, saya itu didatangi berkat, sehingga saya pertama kali bisa membeli mobil yang agak layak. Pada waktu itu tempat yang dipakai bapak itu untuk tidur itu, kemudian selang beberapa hari itu ada mobilnya, saudaraku. Itu ajaib, lawatan malaikat itu kadang tidak terduga. Dan saya terlatih itu sejak kecil, saudaraku. Sejak saya masih SMA, mau masuk sekolah Alkitab, itu saya sering tergerak melakukan hal-hal yang tak terduga pada orang-orang yang memang membutuhkan, pada orang-orang yang saya digerakkan. Tiba-tiba saya tergerak saja untuk memberi itu, saudaraku. Dan itu terbukti berulang kali, luar biasa. Jadi sifat malaikat itu di dalam kebaikannya, di dalam kebenarannya, di dalam perbuatannya sering sulit diduga. Nah, ini saran kepada saudara. Kalau saudara itu ingin mendapat berkat yang sulit diduga, saudara juga harus belajar untuk memberi berkat kepada orang di mana orang itu tidak bisa menduga. Orang itu bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih. Ketika saudara bisa melakukan hal seperti itu, saudaraku, maka alam malaikat itu yang akan bekerja, menggerakkan berkat bagi saudara. Jadi yang kedua yang saya catat di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20, itu harus memiliki sifat malaikat sidang. Malaikat sidang itu kalau di dalam bahasa saya itu merupakan malaikat sidang jemaat atau orang-orang yang melayani jemaat. Itu memiliki sifat yang seringkali tak terduga. Tetapi di dalam kelemah lembutannya, di mana dia juga pemaaf, kebaikannya tak terduga. Tetapi bila dibantah, ini perkataannya bisa menimbulkan satu hukuman, bukan dari tangannya tetapi
dari kuasa Tuhan yang menyertainya. Ini hamba Tuhan di akhir zaman harus memiliki sifat dalam tanda kutip malaikat. Bukan berarti saudara harus bisa menghilang, tidak ya saudaraku. Tapi kebaikan malaikat itu harus ada dalam diri saudara. Kalau saudara mendadak digerakkan oleh Tuhan untuk menopang satu pelayanan, kerjakan, itu suara Roh Kudus, saudara nggak akan rugi. Dahulu muda aku, sampai sekarang aku tua, katakan Raja Daud seperti itu. Aku tidak pernah melihat orang benar itu meminta-minta. Saya tidak pernah melihat orang yang berkorban bagi pekerjaan Tuhan itu kemudian menderita. Itu nggak pernah, saudaraku. Orang yang baik hati, orang yang lembut, pemaaf, kebaikannya tak terduga, itu saya tidak pernah melihat mereka itu dibiarkan oleh Tuhan. Pasti ditolong ketika mereka mengalami kesulitan. Jadi yang ketiga ini, hamba-hamba Tuhan yang masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, mereka harus memiliki sifat malaikat. Kemudian yang keempat, dari kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat 16 sampai 20, hamba Tuhan yang akan dipakai dalam kegerakan kitab Wahyu itu juga memiliki sifat dari halilintar. Maksudnya apa, saudaraku? Kerjanya itu cepat. Halilintar juga sulit diduga, saudaraku, dan tidak bisa dihalangi. Saudara, kalau saudara hamba Tuhan yang memang diutus Tuhan, saudara akan bisa melakukan satu pekerjaan yang cepat di dalam melayani Tuhan, di dalam kebaikan. Pekerjaan yang cepat dalam kebaikan, dalam kekudusan, dan sulit diduga, dan keberhasilannya tidak bisa dihalangi. Saudara, kalau sudah masuk dalam kegerakan akhir zaman, dalam kegerakan kitab Wahyu, hamba-hamba Tuhan yang masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, maka mereka akan memiliki sifat halilintar ini, saudaraku, di mana kerjanya itu cepat. Kalau bahasa Jawa Tengahnya satset, saudaraku. Kalau untuk melakukan segala sesuatu pelayanan itu cepat. Kalau saudara melayani Tuhan itu lambat, nanti berkatnya juga lambat, saudaraku. Tapi kalau saudara itu cepat tanggap dalam merespon panggilan Tuhan, dalam merespon pelayanan, maka berkat itu pun datanya juga cepat. Saudaraku, jadi hamba Tuhan yang bergerak dalam kegerakan kitab Wahyu, mereka akan memiliki sifat halilintar. Artinya kerjanya itu cepat. Bukan cepat kalau ngebut di jalan. Justru saya melarang kalau rekan-rekan saya nyetir terlalu kencang, itu saya melarang. Sudah nggak usah kencang-kencang, yang penting nanti kalau pelayanan tuh cepet. Kalau nyetir tuh nggak cepet nggak apa-apa, karena biasa kan kalau namanya rombongan itu membawa banyak orang, 3 orang, 4 orang, hamba Tuhan semua. Kalau sampai kenapa-kenapa kan bisa menimbulkan pencobaan. Makanya saya sering, sudah kalau di jalan itu santai, nikmati saja, nikmati di perjalanan itu. Tetapi nanti ketika melayani, waktunya melayani itu harus cepet. Itu karakter yang keempat, yaitu memiliki sifat halilintar. Kerjanya cepat, sulit diduga, dan tidak bisa dihalangi ketika mengerjakan pekerjaan Tuhan dan kebenarannya. Saudara, kemudian yang kelima, ini panggilan khusus ya. Hamba-hamba Tuhan yang masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu yang memiliki panggilan khusus, mereka diutus melalui cara khusus pula, yaitu berhadapan muka dengan Tuhan Yesus yang mengutusnya, seperti Rasul Yohanes. Jadi melalui tingkatan rohani saudara masing-masing, saudara tentunya punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Nah, hamba Tuhan yang masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, dari semua tokoh-tokohnya yang akan dipakai itu, mereka punya pengalaman berhadapan muka dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengutusnya. Paling tidak, paling minim melalui mimpi, itu tingkatan yang paling bawah ya. Kemudian kalau saudara peka lagi bisa dalam penglihatan. Nah, sesuai dengan Alkitab juga ini saudaraku. Rasul Yohanes juga begitu di Pulau Patmos sendiri.
ketika dalam kesengsaraan penderitaan mengikut Yesus, dia dibuang ke Pulau Patmos, saudaraku, maka dia ada pengalaman khusus bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Jadi hamba Tuhan yang dipakai dalam kegerakan Kitab Wahyu, mereka itu memiliki panggilan khusus berhadapan muka dengan Tuhan yang mengutusnya. Saya akan menyitir ulang ini panggilan kepada kalau kemarin di dalam pergumulan di Kaliurang ini saya sebut sebagai panggilan kepada ketujuh guru ya. Saudaraku, ini ada lagunya, saya bikin, bisa saudara cari di YouTube, judulnya Panggilan kepada Ketujuh Guru, Panggilan Ketujuh Guru, yang nyanyi orang Batak, Pak Pendeta Rudi Hartono Siombing. Kemudian itu lagunya mengisahkan tentang panggilan ketujuh guru. Kita akan baca kitab Nabi Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 5. Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 5. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Aku melayangkan mataku pulang, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Terus Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. ayat 4. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Amin. Jadi panggilan kepada 4 kuda dan penunggangnya itu, mereka keluar, semuanya itu keluar ke arah keempat mata angin. Untuk apa? Ini untuk menjangkau Israel. Kuda putih ke barat, kuda merah berkeliling seluruh bumi, kuda hitam berjalan ke arah utara, kuda kelabu, saudaraku, juga ada arahnya sendiri, karena untuk menjangkau bangsa Israel yang terserak ke seluruh penjuru bumi. Jadi mereka itu keluar sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Jadi 4 penunggang kuda itu hamba Tuhan ya saudaraku, yang secara khusus dipakai oleh Tuhan di akhir zaman untuk melakukan rencananya. Mereka pelaksana-pelaksana dari kegerakan Kitab Wahyu. Jadi saudaraku, saya tidak akan panjang lebar, saya ulangi lagi mengenai 5 ciri dari hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai menjadi penggenap, menjadi pelaksana dari kegerakan Kitab Wahyu. Yang pertama itu jelas siapa yang mengutusnya. Yang mengutusnya yaitu Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Kemudian mereka memiliki sifat bintang, memberi petunjuk kepada orang banyak kepada jalan kebenaran dan kesempurnaan. Mereka juga hidup sampai selamanya, karena yang dia ajarkan, yang mereka ajarkan itu adalah supaya jemaat hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian yang ketiga, ini memiliki sifat malaikat. Artinya lembut, pemaaf, tindakannya di dalam kebenaran dan kebaikan itu sering tak terduga, tetapi bila dibantah perkataannya bisa menimbulkan hukuman yang datangnya dari Tuhan. Kemudian sifat yang keempat, ini sifat halilintar, hamba Tuhan di akhir zaman yang dipakai Tuhan dalam kegerakan Kitab Wahyu. Mereka memiliki karakter halilintar, artinya kerjanya cepat, sulit diduga dan tidak bisa dihalangi ketika mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan dan kebenarannya. Kemudian yang kelima, ini secara khusus mereka memiliki pengalaman berhadapan muka dengan Tuhan Yesus yang mengutusnya. Jadi mereka diutus melalui cara khusus, yaitu berhadapan muka dengan Tuhan Yesus yang mengutusnya, seperti ditulis juga dalam Zakaria pasal 6 ayat yang ke-5 yang sudah kita baca tadi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan memuji Tuhan.